saya saat ini untuk mempresentasikan tugas 2. Yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kita ketahui, filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki landasan yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir manusia melalui filsafat ilmu. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, tujuan pendidikan, dan cara memperoleh ilmu yang benar. Dengan demikian, pendidikan akan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai agar tubuh pengetahuan filsafat ilmu juga semakin kuat dan sehat dalam fungsinya sebagai pisau tubuh keilmuan. Dan kita ketahui, pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan reflektif. Sikap tersebut sangat penting dalam perkembangan filsafat ilmu. Ketika peserta didik dilatih untuk bertanya, menganalisis, dan mencari solusi, maka mereka ikut mengembangkan pikiran baru dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana penting dalam kemajuan filsafat ilmu. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Yaitu pendidikan akan menjadikan ilmu dan dunia pendidikan semakin kokoh. Dan selanjutnya, perkembangan ilmu, pendidikan dan pendidikan menjadikan filsafat ilmu sebagai pisau bermata tiga yang lebih tajam dari filsafat ilmu menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contohnya, contoh ontologi. Saya sebagai seorang guru TK memahami bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan perkembangan yang berbeda-beda. Karena itu, saya atau guru tidak memaksa semua anak harus bisa membaca dalam waktu yang sama. Guru memberikan pembelajaran sesuai tahapan perkembangan anak. Dan contoh yang kedua, epistemologi. Di sana guru memberikan pembelajaran atau guru mengajak anak belajar melalui bermain eksperimen sederhana, tanya jawab. Contoh misalnya saat belajar membuat warna, anak diajak pencampuran warna agar menemukan sendiri hasilnya, menunjukkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung. Dan contoh yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini guru mengajak anak untuk antri, berbagi mainan, berbagi makanan, dan berkata sopan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menambahkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai moral anak. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Contoh yang pertama dalam kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran aktif dan pengembangan karakter. Guru tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga kreativitas, kerjasama, kemampuan berpikir kritis, dan bersama dengan peserta didik. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat terjadi konflik antara anak, guru tidak langsung memarahi anak, tetapi mengajarkan anak berdiskusi, mencari solusi bersama. Cara ini melatih berpikir, memahami sebab akibat, dan belajar bertanggung jawab. Dan kesimpulannya adalah filsafat ilmu, lalu ke pendidikan, lalu ke mutualis, didaktis, dan dialektis. Dan filsafat ilmu menjadi mata pisau dan teropong pendidikan. Pendidikan menjadi penunjang ketajaman filsafat ilmu. Jadi, kesimpulan adalah
dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi ilmiah, bermakna, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan juga mendukung perkembangan filsafat ilmu melalui lahirnya generasi yang kritis dan reflektif. Oleh sebab